Kita duduk gini kan, duduk Iya. posisi rileks kayak gini, tangannya di samping, kanan kiri kayak gini kan. Kita tegap tapi tegap gitu kan. Kondisi punggung tegap gini. Nanti kita ya baca Al-Fatihah, selawat Nabi gitu kan. Iya. Terus kita tawasul, Iya. ngirim doa kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, sakum dumadi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar para sobat Suara Misteri dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara? Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Baik lagi dengan saya Mas Doni dan rekan saya Mas Dimas. Mas, gimana Iya. kabar juga? Alhamdulillah. Masih seperti kemarin. Masih diberi kesehatan juga Mas ya, meskipun cuaca sedikit buruk. Nah, kali ini saya akan ngobrol santai nih dengan rekan saya Mas Dimas, melanjutkan yang kemarin Mas Iya. ini tentang guru sejati. Iya. Nah, sejati ini guru. Nah, itu gimana Mas kelanjutannya kemarin kan ini udah kayak istilah lain-lain lah dari guru sejati itu kayak gimana? Ini sebenarnya larinya ke ini pembahasan santai ya. Iya. Jadi ya kita sedikit menambahi dan sedikit nanti bercerita juga. Iya. Gitu. Jadi ini dari apa namanya? Kalau bisa di dicontoh, kalau istilahnya itu kayak kemarin lah, kayak yang saya jelaskan tentang Bapak Nowo Songo. Bapak Nowo Songo itu. Nah, ini sebenarnya yang paling penting juga ini di umbun-umbun kita, di ubun-ubun kita ini. Iya. Ini kan istilahnya itu yang buka nutup itu kan di situ. Di ubun-ubun ini Mas ya? Iya. Jadi paling penting kan itu pusar ubun-ubun ini yang Paling utama. paling penting. Jadi kalau istilahnya kita contohnya kita mendapatkan kalau kayak wayang itu kan, makanya wayang itu kalau gini, kalau istilahnya itu masuk keluarnya kan pasti lewat atas sama keluarnya lewat bawah. Jadi Iya. misalkan contohnya gini, kayak toko wayang kayak Semar. Iya. Semar, ya apa namanya, Lurah Semar Bodronoyo itu biasanya Sang Hyang Ismoyonya, istilahnya dewanya dia itu kan turunnya masuknya lewat atas, Lewat nanti atas, keluarnya ke lewat atas bawah. lagi. Keluarnya ke atas. Baru naik ke atas. Ke atas. Jadi lewatnya itu tadi makanya ubun-ubun tadi itu penting, makanya itu sama pusat. Pusar. Berarti yang penting itu masih ubun-ubun tadi itu ya? Ya itu dari sekian lubang itu sebenarnya gitu. Makanya kalau bisa diibaratkan gini Mas, keluarnya masuknya Allah. Jadi Allah gitu. Apa mungkin di ubun-ubun ini kan tempatnya otak juga, jadi pemikiran bisa jadi gitu Mas ya? Jadi kita kalau bisa dibilang dapat wangsit, dapat apa Wahyu. itu biasanya di situ. Pemikiran. Gitu, lewatnya dari situ. Makanya contohnya gini Mas, bisa dibilang kalau misalkan kita lagi bingung, punya suatu masalah, kita harus mencari jalan keluar. Kita udah tanya ke sana ke sini, kadang-kadang Nggak ada solusi. Tapi waktu kita merenung, waktu kita berdiam diri, istilahnya ya kita udah bingung, pasrah gitu lah mungkin. pasrah sama Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang itu solusi itu muncul sendiri. Ketemu sendiri ya? Lewatnya kan tetap atas. Gitu. Jadi itu bisa dinamakan yang ngasih tahu ke kita itu guru sejati tadi. Guru sejati tadi itu Mas ya? Gitu. Nah tadi Mas juga ngomong wayang juga, jadi aku keinget Mas, wayang itu tontonan tapi kayak tuntunan. Itu gimana itu Mas? Iya Mas, soalnya wayang kulit ini kan kalau bisa dibilang kayak Mas Doni tadi, tontonan juga tuntunan. Nah. Jadi kan di pagelaran wayang kulit ini kan
seperti apa ya Mas, pertunjukan yang memang banyak sekali tuntunannya di situ gitu. Contohnya gini, apa ya, kalau bisa dibilang itu banyak sekali yang bisa diambil dari pelajaran. Mungkin gini contohnya ya, contohnya kayak yang kemarin saya bahas, kayak Bimasena atau Werkudara atau Brotoseno itu ketemu sama guru sejatinya. Itu sebenarnya larinya juga ke ilmu kasampurnan juga. Ilmu kasampurnan juga Mas. Jadi ilmu kasampurnan ini kan sebenarnya untuk ilmu untuk kita gimana kita kembali sama yang Maha Kuasa. Oh iya. Gitu. Jadi makanya ada istilah kembang telon, kayak apa tuh? Kembang telon itu mawar, kembang kantil. Gitu. Itu sanepannya yaitu tadi kita itu hidup mewarna-warna. Hidup ini berwarna-warna, beraneka ragam gitu ya. Boleh gini, boleh gitu, maksudnya kita ngelakuin apa aja boleh. Tapi ujungnya tetap kandil, maksudnya kandil sama yang Maha Kuasa. Jadi yang terakhir itu tetap bakalan balik gitu, tetap bakalan balik sama yang Maha Kuasa. Kalau kantil ini di Indonesia kan nempel gitu Mas ya. Oh, ya tetap ngikut tuh. Terus lagi contohnya gini, kalau pewayangan itu tuntunan, dimasnya tuntunan itu juga banyak pelajaran baik dari situ Mas. Contohnya gini, angkara murka itu nggak pernah menang dari kebaikan, kebajikan, ketelatenan apapun itu yang baik gitu. Jadi kayak angkara murka ini kan walaupun kalau diibaratkan Kurawa itu ada 100 sama Pandawa cuma 5, itu tetap kalah. Tetap kalah Mas. Tetap kalah. Karena kebaikan ini dia emang selalu menang Mas ya. Walaupun nanti kalah istilahnya kalah pertama, nanti ujung-ujungnya tetap kebaikan ini tetap nomor 1 gitu. Terus gini Mas, di wayang sendiri kan kayak identik lah, kayak ada tirai itu. Nah tirai, terus di belakangnya dalang itu ada kayak cahaya. Terus dia buat nancepin wayang dia pakai debok. Itu apakah ada istilah sendiri-sendiri Mas, atau filosofinya sendiri Mas? Ya kalau apa tadi, layar belakang itu kan namanya kelir. Kelir itu diibaratkan tuh dunia, langit, dunia istilahnya itu yang apa ya, yang sedatar sama kita. Kayak ya kalau ininya apa, pisang gitu, pok pisangnya itu kan buminya, dan pisang itu buminya. Kalau apa namanya, lampu yang di atas dalam itu, lampunya itu diibaratkan seperti matahari. Itu. Jadi ada filosofinya sendiri Mas ya. Filosofinya banyak. Jadi kayak dianggap kehidupan manusia Mas ya. Iya, itu kan kalau wayang ini kan sebenarnya kan apa ya Mas, menggambarkan kehidupan manusia. Iya. Jadi makanya kayak contohnya gini lah, kayak ilmu-ilmu Jawa kebanyakan itu biasanya kayak gitu. Ya contohnya kalau kayak apa, pelet Semar Mesem pakai nama wayang. Kayak istilahnya pelet Semar Kuning ya, sama juga. Kayak istilahnya pusaka, kayak Pulang Geni itu kepunyaan Raden Arjuna Janoko kayak gitu. Jadi sebenarnya ya apa ya Masnya, banyak lah yang dipetik itu Mas ya. Kayak ini Mas, berarti kayak sopan santun di wayang itu emang ini Mas ya, kayak tata krama, sopan santun itu emang ini. Cuman ya itu Mas, untuk tata krama sopan santun itu melihat dulu. Jadi misalkan contohnya ini, kita contohnya kayak yang sering dilihat orang di pagelaran wayang kulit itu Punokawan. Punokawan itu kan ada 4. Semar, Gareng, Petro, sama Bagong. Nah ini kan punya bendoro, maksudnya punya apa ya, pemerintah gitu. Iya, punya istilahnya itu punya bos lah gitu. Iya. Nah, bosnya ini Pandawa 5 tadi sama anak-anak cucu dari Pandawa 5. Kalau istilahnya itu dari Pandawa 5-nya sendiri ada yang salah jalan, itu kan Punokawan ini sebagai apa ya,
penasehat. Penasehat. Ya, jadi walaupun mungkin dari apa namanya Punokawan ke Pandawa. itu kalau dari Pandawanya sendiri ada yang salah, ya Punokawannya kalau jelasin apa ya, nasihatin pun kalau susah dinasehatin ya pakai omongan yang kasar kan. Omongan seperti kasar. itu. Karena udah susah dibilangin Mas ya. Berarti ibarat gini Mas, orang udah dihalus-halusin malah ngelunjak. Jadi ini Mas, emosi ini mungkin. Iya. Ya itu Mas, kalau wayang jadi tontonan juga tuntunan itu memang istilahnya itu memang seperti itu gitu. Terus kita memang harus nguri-nguri budaya. Oh, berarti dulu ini wayang ini kan digunakan para wali, berarti kayak tuntunan Mas ya? Iya, untuk Tuntunannya, dakwah media dakwahnya. dakwah. Oh. Ya, makanya kan di situ kan istilahnya dari agama manapun lah pasti Iya. yang angkara murka ini bakalan kalah sama yang baik. Nah itu barusan sobat penjelasan kita tentang pewayangan Mas ya. Iya. Sama ini Guru Sejati melanjutkan yang kemarin. Tapi kita juga ngobrol santai nih. Nah Guru Sejati sendiri itu Mas kan mungkin ada lah ya apa namanya cara untuk ini apa itu mencari Guru Sejati sendiri lah. Iya. Nah itu gimana itu Mas? Apa kita kayak menghentikan cipta aja atau apa gimana? Iya, memang kalau kita hening Mas, kalau istilahnya kita itu Iya. kayak guru mencari guru sejati. Iya. Sebenarnya itu tanpa dicari pun datang dan Oh, kita pun tanpa punya. dicari. Oh. Iya. Kita pun punya istilahnya seperti itu. Masalah apa tadi? Guru Sejati Iya. tersebut. Jadi kalau diibaratkan apa ya? Pendamping itu. Enggak, sebenarnya udah ada, cuman kita untuk melihat jati diri kita di halusnya, maksudnya di halusnya itu kan memang perlu ritual juga. Terus ritualnya ini pun kita mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Dengan zikir gitu Mas mungkin ya? Mungkin bisa zikir. Makanya kita kan memperkuat rohani kita. Jadi kemungkinan besar kalau kita memang banyak berzikir, banyak istilahnya itu kita hening kan Mas. Jadi hening roso sama karso tadi istilahnya itu jadi satu istilahnya. Ini dia itu bakalan sama yang kuasa ya bakalan dikasih petunjuk. Itu tentang Guru Sejati Mas ya. Mungkin cukup Mas ini Mas untuk ngobrol santai kita pembahasan Guru Sejati sama pewayangan barusan lanjut review yang kemarin. Boleh ya. Nah itu barusan para sobat Suara Misteri review lanjutan tentang yang kemarin Mas ya. Guru Sejati. Tadi pun juga ini caranya juga menghentikan cipta kayak duduk gini. Terus zikirnya kalau bisa zikirnya kayak tadi Mas. Zikirnya kayak tadi. Allah cuma di saat kita hunya itu menghembuskan nafas, Allahnya kita tarik nafas. Cuman gini, di sedotnya ini lewat hidung nanti keluarnya. Nah itu gimana Mas biar para sobat Suara Misteri juga bisa belajar. Tapi nanti ini Mas ya, aku dengar juga dari orang tua meskipun kita dapat ilmu tapi kalau kita nggak bertanya kan juga percuma kan Mas ya. Percuma. Tanpa ada yang nuntun. Iya. Ya itu tadi. Kalau belajar tanpa guru, gurunya setan. Nah, jadi gimana Mas? Jadi nanti biar para sobat Suara Misteri siapa tahu juga pengen. Nah, silakan bertanya Mas ya biar nanti nggak salah jalan. Itu gimana itu Mas berarti? Itu sebenarnya kalau kita mau itu kan maksudnya nanti ke meditasi samadhi Mas ya. Meditasi samadhi. Meditasi terus kalau kita kan bahasanya semedi juga. Iya semedi. Cuman sebenarnya itu beda, cuman beda apa lah. Oh, hampir sama lah ya. Hampir sama. Ya kita duduk gini kan, posisi rileks kayak gini, ya, tangannya di samping, kanan kiri kayak gini kan. Kita tegap gitu kan. Kondisi punggung tegap gini. Nanti kita ya baca Al-Fatihah, sholawat
Nabi gitu Oh, kan. iya. Terus kita tawasul, Iya. ngirim doa kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Semua ini loh, para ulama. para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nabi Khidir, semuanya lah, nanti sampai ke orang tua kita, terus kita sendiri di Al-Fatihah. Oh, Habis itu jasadnya gitu. habis itu diam ya kan, diam tegap gitu sambil tadi intinya dalam hati. Tapi kalau bisa gini dulu Mas, diucapin dulu sampai nanti memang itu meresap ke dalam hati kita, Hati kita sama pikiran sama kita. batin kita ya. Jadi yang kalau istilahnya udah nyampe itu, nanti di sekeliling kita, suara di sekeliling kita itu bakalan sunyi. Yang kedengeran cuma tadi yang kita Ucapin. ucapkan. Oh. Nah, itu barusan para sobat suara misteri. Caranya Mas ya, cuman ini nanti kita juga ini saling menuntun. Nah, biar nggak salah jalan. Mungkin cukup Mas juga Mas. Iya, iya. Nah, jika ada ini yang ditanyakan lagi, bisa kok kita calling sharing lewat kontak WhatsApp link yang berada di deskripsi biar untuk lebih jelasnya Mas ya. Nah, mungkin cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.